Baik, sekarang kita lanjutkan dengan eh, pertanyaan. Sudah ada banyak pertanyaan ini. Jadi mulai dari Pak Budi Winasis. Pak Budi Winasis itu ini menanyakan mengenai virus ya Pak Suara ini. Apakah setiap virus akan menyerang sel darah dulu, baru ke sel-sel tubuh, atau bisa langsung ke sel-sel bagian tubuh? Begini Pak. Langsung saya bawah ya. Ya, apakah Jadi, setiap ya ya silakan. baik. Virus itu akan masuk ke tubuh itu kalau ada reseptor. Nah, reseptor itu tidak selalu di dalam darah, jadi ada di permukaan epitel tubuh kita. Misalnya seperti corona, eh, reseptornya ada di saluran pernafasan. Jadi tidak langsung ke sel darah. Nah, sel darah itu adalah kalau misalnya si virus-virus ini lolos tembus ke sel tadi reseptor kemudian diambil. Nah, sel ini atau virus-virus ini masuk ke dalam tubuh kita, nah tentu saja dapat dikenali oleh sistem imun selanjutnya. Gitu. Jadi kalau si virus itu masuk melalui hidung, melalui makanan, ya itu akan masuk reseptor di sana. Gitu. Jadi tidak selalu harus langsung ke sel darah. Jadi dia dikenali dulu oleh reseptor di permukaan tubuh. Itu Pak Budi. Nah, ini ada pertanyaan kedua ini. Ini karena suara yang pertama itunya presentasinya, jadi pertanyaan yang di atas itu adalah pertanyaan untuk suara terlebih dahulu. Dan yang kedua ini dari Ibu Popon Setiawati. Nah, pertanyaannya adalah ketika seorang dinyatakan tanpa gejala atau OTG, sebenarnya bagaimana dengan kondisi imun seseorang dikaitkan dengan virus yang menyerangnya? Jadi begini, seperti saya tadi ungkap di PPT, pada saat virus itu masuk, kemudian dikenal oleh sistem imun, itu ada masa laten dulu, di mana tubuh tidak memperlihatkan gejala-gejala simptom atau gejala terhadap si virus yang masuk. Nah, ada beberapa kemungkinan yang OTG ini. Yang pertama, virus itu masuk, nah tetapi misalnya orang ini di dalam tubuhnya kemudian merespon si virus itu, kemudian jumlah virus yang masuk ternyata bisa ditanggulangi oleh antibodi, sehingga tidak memunculkan gejala-gejala. Seperti saya kemukakan tadi, bahwa atau kita sudah banyak mungkin informasi, orang-orang yang lebih muda, jadi kalau saya sudah termasuk hati-hati gitu Pak Wahyu, karena usia saya di atas 50. Nggak kelihatan Pak. Sistem imun saya udah mulai berbeda dengan Anggita gitu ya, yang lebih muda. Nah, sehingga saya harus hati-hati. Nah, jadi OTG itu tubuhnya ada virus, tapi tidak memunculkan gejala. Nah, sementara misalnya orang tertentu, pada saat dikenai oleh virus, kenapa misalnya muncul radang? Nah, ini juga aktivitas-aktivitas virus yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh, di mana beberapa menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah, sehingga sel-sel darah itu semakin banyak. Kemudian misalnya kita ketusuk paku gitu, kemudian besoknya bengkak, nah itu adalah juga respon imun gitu. Jadi itu langsung gejalanya kelihatan. Nah, sementara yang OTG yang seperti tadi, virusnya masuk, tetapi sistem imunnya bisa mengendalikan sehingga tidak muncul simptom, gitu, tidak menimbulkan gejala-gejala sakit. Nah, justru yang harus hati-hati ya begini, orang yang OTG ini tidak ada gejala, tapi dia bawa virus, dia bisa
menyebarkan ke yang lain. Itu mungkin Pak Wahyu. Oke, baik, jadi kalau yang OTG itu karena sistem imunnya kuat ya, jadi tidak muncul simptom-simptomnya begitu ya Pak Suara ya. Ya, ya. Oke, selanjutnya ini mungkin nih nyambung juga nih dari Ibu Kasmiyati. Jadi kalau hasil labnya non reaktif itu apakah berarti bebas virus? Nah mungkin di sini ada hasil lab itu kan ada rapid test, ada PCR nih. Gimana nih Pak? Ya, Pak. kalau rapid test itu kan lebih diinikan terhadap antibodi. Nah, antibodi itu bisa muncul dari virus lain. Jadi pada saat kita misalnya kena hepatitis, ya itu ada antibodi di tubuh kita untuk hepatitis. Kita diserang demam berdarah, ada virusnya, kita ada antibodi sehingga dokter mengenal waktu dites darah ada antibodinya sehingga nanti titernya berapa dan akan diketahui bahwa dia itu sakitnya apa. Nah, dengan rapid test itu hanya memperlihatkan jumlah antibodi saja, tidak langsung spesifik corona. Tetapi misalnya dengan rapid test positif, maka orang ini kalau misalnya tanpa gejala, biasanya kan disuruh isolasi mandiri. Nah, kalau misalnya dalam 14 hari tidak muncul juga gejala, ya berarti dia bebas gitu. Artinya tubuh kita sudah mendegradasi virus-virus yang masuk gitu. Nah, kemudian kalau yang lebih spesifik itu dengan PCR ya. Dengan PCR bisa ditentukan karena kan antibodi yang dihasilkan itu spesifik buat virus-virus tertentu. Jadi kalau secara kimiawi itu memang agak rumit Pak Wahyu, bentuk-bentuk dari respon antibodi-antibodi yang muncul itu. Nah nanti dengan PCR bisa diketahui susunan dia berasal dari gen yang mana, sehingga diketahui bahwa itu berasal dari corona misalnya, bukan berasal dari influenza biasa. Jadi sekali lagi rapid test untuk antibodi, sementara yang harusnya dengan PCR yang lebih spesifik untuk menentukan apakah corona atau bukan. Baik Pak Suara, jadi rapid test itu mengidentifikasi antibodi ya, jadi sifatnya hanya tes awal apakah dia itu jadi tersangka terkena COVID atau tidak gitu ya. Nah untuk memastikannya ya, dengan PCR ya. Betul. Selanjutnya di PCR gitu. Kalau positif nanti di PCR dan di PCR lah penentunya. Gitu. PCR udah. Itu hanya tersangka saja dulu. Gitu. Oh iya. Ya. Baik. Selanjutnya ini masih ke Pak Suhara ini. Sebenarnya manakah yang lebih berbahaya, virus DNA atau virus RNA? Yang membedakannya apa penyakit yang disebabkan virus DNA dan RNA? Ya, baik. Jadi kalau virus RNA, apalagi virus RNA-nya itu ada di kode lagi, nanti ada RNA positif, ada RNA negatif. Nah, yang corona itu RNA positif, di mana si RNA-nya itu sudah bisa langsung dibaca oleh ribosom untuk memproduksi protein, enzim. Nah, enzim ini akan bisa langsung memproduksi pasangannya, pasangan si positif tadi, si negatif. Nah, kalau si pasangan ini sudah terbentuk, maka nanti sel, di dalam sel ya, enzim-enzim itu bisa memperbanyak lagi gitu. Pasangan-pasangan si RNA ini. Jadi karena coronavirus ini diberi senjata RNA positif, maka genomnya langsung bisa dibaca oleh ribosom sel yang diserang. Maka dia dengan cepat bisa memperbanyak komponen-komponen dari si virus itu. Sementara kalau yang negatif, RNA virusnya negatif, itu dia harus balik dulu jadi positif. Jadi ada mekanisme yang berbeda gitu. Nah, corona ini kebetulan diberinya yang positif gitu. Nah, sementara yang DNA tentu saja beda komponen ya.
kalau DNA bukan tidak berbahaya, beberapa virus DNA banyak menyebabkan kanker. Jadi sama saja virus DNA maupun virus RNA ya tergantung jenisnya. Seperti misalnya virus flu biasa, ya kita banyak flu, kemudian kita bisa menghilangkan simptomnya dengan istirahat, makan banyak, olahraga misalnya, nanti segera sembuh gitu. Tapi corona ini ya harus hati-hati gitu. Kemudian hubungannya dengan virus-virus yang DNA, misalnya saya punya contoh yang misalnya beberapa virus yang DNA yang bisa menyerang yang bisa menyebabkan kanker polio. Jadi ada sel-sel yang bisa dipicu oleh virus ini kemudian menjadi kanker gitu. Itu virus DNA. Jadi virus RNA juga sama. Misalnya hepatitis C. Hepatitis C itu adalah virus RNA. Jadi dalam hal ini virus yang manapun ya mungkin orang akan lebih tahu nanti gitu virus-virus mana yang sekarang sudah banyak diketahui yang penyebab kanker gitu, pemicu kanker, atau hanya simptom ringan saja, misalnya flu, demam sedikit gitu. Makanya kan obat-obat warung namanya sangat mudah, maksudnya hanya menghilangkan gejala-gejala pilek, misalnya menurunkan panas tubuh gitu. Jadi tergantung virusnya. Jadi tidak spesifik mana yang lebih berbahaya. Jadi yang penting bagusnya dua-duanya jangan kena lah. Itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Suhara. Ini masih satu lagi yang Pak Suhara ini. Tadi mungkin berhubungan dengan yang orang tanpa gejala nih. Apa perbedaan sistem imun di orang tanpa gejala dengan orang yang biasa yang bisa muncul gejalanya? Itu pertanyaannya, Pak. Ya, sekali lagi, jadi di dalam imunologi itu memang ada juga orang yang memiliki intoleran terhadap antigen gitu, yang masuk, sehingga buat dia tidak masalah. Jadi ada juga Pak Wahyu, Bapak yang bertanya tadi, ada juga dalam sistem imun itu ada sistem imun yang dinamakan intoleran terhadap antigen. Saya pernah baca di Amerika ada beberapa kelompok dari satu jurnal, ada beberapa kelompok orang yang tidak masalah dengan kemasukan virus HIV. Itu sudah diketahui dari beberapa jurnal, orang ini nggak apa-apa, itu tidak akan menunjukkan penurunan imunitas gitu dengan masuknya virus HIV. Nah, kemungkinan karena ini baru muncul virus corona ini, orang yang OTG ini ada beberapa kemungkinan antibodinya bisa mengendalikan virus ini, kemudian dia memang sehat. Tapi kita bisa lihat juga banyak di Eropa pemain sepak bola ya, atlet-atlet itu kena juga gitu. Tapi kan dilihat bahwa mereka sangat cepat untuk kembali normal. Nah, jadi yang OTG itu ada beberapa kemungkinan. Satu, bahwa dia itu bisa mengendalikan virusnya, tubuhnya. Yang kedua, memang ada di dalam sistem imun itu yang dikatakan intoleran terhadap antigen. Jadi memang ini beda orangnya gitu. Dia tidak masalah masuknya si virus itu. Jadi dalam tubuhnya tetap saja sama. Responnya sama. Responnya itu ada yang disebut respon humoral, artinya dia menghasilkan antibodi, dan ada respon seluler, artinya tadi seperti saya jelaskan, limfosit T itu juga bisa berkontribusi terhadap peningkatan sistem imun tubuh kita. Mungkin itu Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Tadi itu pertanyaannya dari Ibu atau Bapak ya, Mangaju Manik ya.
dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jauh juga nih. Baik, selanjutnya ini dari Gita Nurul Puspita dari SMP 2 Cimahi. Ini ke Bu Anggita ini sepertinya. Ini kalau ditemukan orang yang positif COVID-19 tapi mengalami gejala pencernaan seperti mual, diare, apakah reseptor virus ini tidak hanya sel-sel sistem pernapasan saja, namun juga mencakup ke sistem pencernaan? Nah, bagaimana Bu Anggita? Ya, jadi dari hasil penelitian, jadi ada beberapa penelitian yang sudah saya baca. Ternyata virus COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi ke paru-paru, jadi ke organ paru-paru, tapi dia juga ke organ yang lain seperti sistem pencernaan. Ya, jadi dia masuk juga ke sistem pencernaan dan tapi gejalanya itu saya juga tidak terlalu memahami karena kan ini sedang berlangsung ya. Jadi di negara lain seperti dan di negara Indonesia juga kan belum ada datanya. Jadi dari jurnal yang sudah saya baca, apakah bisa masuk ke dalam sistem pencernaan? Bisa, tapi apakah bisa menyebabkan diare atau tidak itu belum diketahui gitu. Jadi sampai saat ini sih belum diketahui Pak. Jadi bisa menyebabkan diare atau tidak. Gitu. Baik, mungkin juga psikosomatik ya. Oh ya, jadi lebih ke stres gitu ya Pak ya? Iya betul, mungkin juga ya. Nah kalau untuk yang mempengaruhi ke stres gimana tuh tadi? Ke arah stres ya? Iya. Punten Pak diulangi lagi karena nggak terlalu kedengeran suaranya. Mungkin COVID-19 ini tidak menyerang langsung dari sistem pencernaan, tapi mungkin karena orangnya itu maksudnya stres, takut karena COVID ini, maka secara psikologis dia berdampak psikosomatis. Tadi kan udah dibahas ya Pak ya, jadi kalau misalnya saat ini itu banyak banget orang yang stres, ansietas gitu, terus kemudian depresi, gelisah dan lain sebagainya, dan itu memengaruhi kondisi psikis gitu, kondisi psikis seseorang orang tersebut, dan efeknya itu adalah salah satunya itu adalah ke gangguan pencernaan. Tadi saya udah nyebutin ya, jadi gangguan stres itu efeknya itu kalau misalnya ke rambut itu adalah ke rambutnya rontok gitu ya Pak ya. Terus kalau misalnya ke sistem pencernaan itu bisa diare atau bisa bahkan sembelit gitu, atau ada perasaan bengah atau tidak enak, itu bisa Pak. Jadi sifatnya ini dampaknya bukan dampak langsung. Enggak, iya. Ya, jadi sifatnya ke psikosomatis ya. Ya, psikosomatis. Tadi sih prosesnya udah dijelasin sih sebenarnya ya. Baik, untuk selanjutnya nih ke Pak Suara lagi nih kayaknya nih. Dari Pak Sugio dari SMA Negeri 5 Palembang. Dari SMA 5 Palembang ini. Nah, untuk COVID-19 ini apakah dia melalui jalur lisogenik dan daun litik? Sementara yang di hasil dari yang terbaru itu masih litik Pak Wahyu. Jadi jalurnya dia diterima oleh sel, kemudian di dalam dia menggandakan diri, kemudian mengambil bagian-bagian dari IR, endoplasmic reticulum, kemudian dia masuk ke Golgi, dari Golgi dia dibungkus, kemudian berfusi dengan membran dan dia keluar. Jadi perbanyakan dirinya sekarang si COVID ini lebih dengan litik. Kategorinya litik ya berarti ya. Baik. Selanjutnya nih dari Pak Budi Winasis lagi. Ini kepada Bu Anggi. Ini bagaimana virus COVID-19 ini mempengaruhi otak manusia hingga menjadi stres, terutama kebosanan. Nah ini maksudnya gara-gara fenomena COVID jadi stres atau kayaknya sih gara-gara fenomena COVID, jadi stresornya itu lebih ke berita COVID yang terus menerus. Jadi tiap hari baca berita yang meninggal terus bertambah gitu ya Pak ya. Terus kemudian ternyata pas dicek di data COVID, di sekitaran kita tuh
ada tetangga yang ODP gitu, dan itu tuh bener-bener bisa membuat dan itu tuh berita-berita itu tuh bisa banget jadi stresor Pak gitu. Jadi akhirnya gejala stres itu bukan karena virusnya, tapi lebih ke berita-berita yang berkaitan dengan virus tersebut, atau kayak data-data yang dikeluarkan dari pemerintah yang ternyata pasien itu ada di sekitaran rumah kita gitu ya, dan itu menimbulkan ketakutan dan kecemasan gitu Pak. Jadi bukan virusnya, tapi lebih ke stresor eksternal ya, pemberitaan akibat virus itu gitu Pak. Nah, di sini juga Pak Budi Minasis itu menanyakan mengenai stres kebosanan. Pak Punten Pak suaranya. Mengenai stres kebosanan. Nah, bagaimana dampaknya tuh? Kalau bosan itu bisa menyebabkan stres juga nggak? Bisa, dan bagaimana pengaruhnya ke otak katanya? Pengaruhnya ke otak. Nah, tadi sebetulnya udah dijelasin ya. Jadi kalau misalnya stresor itu ada dua, gitu, adalah internal sama eksternal. Kalau yang internal itu sendiri, karena kita terlalu terlalu lama di dalam rumah, lama-lama bosan, dan semakin lama gitu ya, karena aktivitas juga berkurang, beberapa orang malah ada yang menjadi stres gitu. Nah, stres itu sendiri tadi mekanismenya udah dijelasin ya, dan kemudian efek panjangnya ada nggak sih dari stres itu sendiri? Ada ke daerah otak, yaitu jadi otak itu kan di situ ada amigdala ya yang mengatur emosi, terus kemudian di situ juga dan kemudian di situ juga ada mengatur kerja hipotalamus dan lain sebagainya. Nah, di situ ada ketidakseimbangan yang akan berakibat ketidakseimbangan neurotransmitter. Jadi kalau misalnya tadi saya jelasin bahwa neurotransmitter itu bisa berfungsi untuk mengurangi stres. Nah, ternyata kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak pun itu juga akan berakibat, Bapak Ibu tahu kan orang gila. Nah, orang gila itu adalah orang yang terlalu banyak di dalam otaknya itu terlalu banyak menghasilkan neurotransmitter. Jadi berkurang itu akan menyebabkan sakit seperti ansietas, terus kemudian stroke, terus kemudian Parkinson gitu Pak. Jadi itu adalah akibat stres berkepanjangan itu ke daerah otak. Itu akibatnya Pak. Yang pertama tadi saya sebutin adalah Parkinson, terus kemudian bisa stroke juga gitu Pak. Seperti itu. Gimana? Baik, jadi yang penting jangan terlalu dipikirkan ya. Menjaga tapi jangan terlalu dipikirkan, jadi tidak stres jadinya ya. Gitu sih. Baik, selanjutnya ini dari Bu Mareta. Bu Mareta ini mungkin ke Pak Suhara nih. Ada 2 pertanyaan. Jadi ditemukan ini kasus bayi yang lahir terpapar COVID-19. Nah, apakah pemaparannya itu akibat masuk ke dalam melalui plasenta ke bayi? Di mute dulu itu speakernya Pak Suara. Baik Pak Bayu, kita lihat dulu bayi ini kan gini, virus itu masuk, kemudian dia ada di lebih banyak dia ada di saluran pernafasan karena reseptornya ada di sana, kemudian merusak sel-sel di dalam paru-paru. Artinya perlu dikaji lagi apakah misalnya virus ini pergi ke plasenta kemudian masuk ke bayi, dan kita lihat bayinya ini sudah lahir atau bayi yang sudah masih dalam kandungan gitu. Bayinya masih udah lahir di luar. Di sini tidak disebutkan sih. Mungkin ya, kemungkinan aja dijawab. Ya, kalau misalnya bayinya itu masih dalam kandungan kemudian dideteksi dia kena COVID, ya itu berarti ada virus yang tersebar atau bagian-bagian virus yang tersebar ke plasenta. Kemudian kalau bayinya itu di luar, kemudian dilaporkan ada bayi misalnya
kena COVID, yang pasti ini terpapar di luar. Artinya bayi itu memperoleh virusnya dari luar tubuh, yaitu lewat saluran pernafasan yang dia miliki. Jadi mungkin harus dilihat dulu bayinya di mana gitu Pak Wahyu, karena kalau dilihat dari sifat-sifat bagaimana virus menyerang ke dalam tubuh itu, virusnya sendiri ini kan dia lebih senang berdiam di saluran pernafasan, karena tempat dia mengenal sel-sel yang dia tempati itu harus ada reseptornya. Jadi kalau misalnya virus COVID ini simpan di kulit, itu nggak akan masuk, karena nggak ada reseptornya untuk memasuki sel kulit. Gitu. Gitu kan? Jadi harus ada reseptor dulu supaya dia bisa masuk ke dalam. Nah, sekarang banyak dikenal karena dia SARS-CoV-2 ini masih SARS juga sama virus corona yang lama, maka dia itu harus masuk ke sel ya lewat reseptor dulu gitu. Dia tidak bisa masuk tanpa reseptor. Makanya ada virus-virus yang spesifik spesies. Jadi misalnya saya pernah penelitian tentang virus yang menyerang ulat yang menyerang daun bawang. Pada saat ulatnya itu menggigit daun bawang yang sudah dikasih virus itu, ulatnya mati. Tetapi daun bawang yang sudah terpapar virus saya berikan ke mencit, 1 bulan malah saya kasih virus terus, mencitnya tetap aja sehat. Jadi spesifik spesies karena reseptornya beda. Jadi harus dilihat dulu kapan si bayi ini, dan bayi itu apakah masih dalam bentuk fetus di dalam tubuh atau bayinya sudah di luar gitu. Kalau di luar saya yakin dia terpapar di luar gitu Pak Wahyu. Baik. Ya. Jadi kalau masih keluar langsung kena terpapar, itu kan kemungkinan masuk ke pencernaan ya. Tapi kan virus biasanya di pencernaan itu mati ya, karena ada enzim-enzim, betul. Tapi di satu sisi ada artikel juga yang menemukan bahwa ditemukan juga virus itu di feses. Jadi ini mungkin masih perlu pendalaman mengenai virus ini ya. Baik. Ini ada pertanyaan kedua, ini masih dari Bu Mareta. Nah, kalau seandainya seorang itu sudah terpapar COVID, kemudian dia terpapar lagi, apakah dia itu imun atau bisa kena COVID lagi? Nah, kalau melihat secara umum seperti tadi saya ungkap di PPT, kalau kena 2 kali antigen maka antibodi kita naik. Nah, antibodi kita naik karena antigen yang sama. Nah, sekarang kalau misalnya seseorang sudah kena COVID, kemudian di tubuhnya tentu membuat antibodi, sel memori, kemudian misalnya dia sembuh karena dia tidak usianya masih muda dan lain-lain, sehingga dalam tubuhnya sudah siap sel memori sesungguhnya, bukan antibodi, karena antibodi itu didegradasi oleh tubuh. Nanti yang ada adalah sel memori. Nah, kemudian pada saat dikenai lagi, sel memori inilah yang akan mengenal dan dia akan berproliferasi lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau misalnya lah katakan kalau di awal itu satu sel itu akan bermutasi, akan mengalami mitosis, misalnya 1 jadi 100, maka si sel memori pada saat dia dikenai antigen yang sama itu akan menghasilkan sel plasma itu mungkin 1 jadi 1000 gitu. Yang tadi jadi 100 sekarang jadi 1000. Maka produksi antibodinya tentu akan sangat meningkat. Nah, sekarang apakah COVID ini memberikan fenomena seperti ini? Teorinya iya. Gitu. Tetapi ingat bahwa virus karena genomnya sedikit, kemudian juga diketahui bahwa beberapa virus itu pada saat masuk ke tubuh seseorang, nah, bisa saja mengalami mutasi. Jadi pada saat dia masuk lagi ke seorang yang kena virus COVID yang dulu misalnya tipe A, sekarang jadi tipe B, tentu saja tubuh belum mengenalnya. Ya tentu sakit lagi. Gitu. Jadi seperti kena pilek gitu. Kalau saya pilek, Bu Mareta sehat, kemudian saya
menyebabkan Bu Mareta sakit pilek, mungkin saja saya kena lagi pilek gitu, karena virus yang masuk ke tubuh saya baru lagi gitu, sehingga tubuh merespon lagi yang baru. Jadi tergantung apakah si virus COVID ini juga mengalami percepatan mutasinya gitu. Ini tentu saja sedang dilakukan penelitian. Makanya kan sudah banyak beberapa laporan dari Indonesia saja udah ada beberapa tipe gitu. Katanya yang di Indonesia itu ada yang dari Eropa, ada yang dari Cina, tipe-tipe. Nah, berarti ini kalau memang betul tipenya berbeda, berarti memang si COVID ini dari bulan Desember sudah mengalami mutasi. Sekarang bulan Mei itu sudah mengalami perubahan-perubahan di dalam genomnya. Nah, tentu saja kalau kita kena COVID baru ya kena lagi. Baik, ini selanjutnya nih pertanyaan dari Andrian Sah Andri dari SMP Negeri 1 Margahayu, Bandung. Mungkin ada 2 pertanyaan, tapi yang pertanyaan kedua ini sepertinya sama dengan Ibu Mareta tadi. Jadi yang belum terjawab adalah pertanyaan, apakah COVID-19 ini senjata biologis, hasil rekayasa? Nah, bagaimana Pak Suara? Beberapa ahli menyebutkan bahwa kita jangan lihat dulu lah, katanya ini hasil rekayasa. Yang jelas, walaupun virus ini sederhana, dia hanya punya kapsid, kemudian ada RNA, kemudian dibungkus oleh selaput lipid. Nah, kemudian dia punya epitop tertentu, di mana epitop ini hanya akan ditempelkan pada reseptor yang cocok gitu. Nah, tentu saja saya tidak bisa jawab sih kalau misalnya orang bisa bikin virus gitu. Saya belum baca artikel atau memang ada, kita nggak tahu lah. Ini teori konspirasi seperti ini memang sangat menarik gitu untuk dibikin cerita atau film, novel gitu. Begitu Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Sarah. Nah itu mungkin, nah selanjutnya ini dari Bu Susi Martini ke Ibu Anggita. Jadi pertanyaannya adalah, di pencernaan itu ada sampai 100 triliun ya, mikrobiota. Bagaimana mereka bisa masuk ke usus dan berkembang biak di sana, sementara makanan sebelum masuk usus itu melewati lambung dengan pH yang sangat rendah? Ya, tadi udah dijelasin ya. Jadi gimana sih mikrobiota itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Jadi pertama itu adalah ketika kita di dalam kandungan ibu. Jadi mikrobiota awal itu dapat dari ibu melalui plasenta, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita keluar dari perut ibu, kita meminum bakteri asam laktat yang ada di saluran vagina ibu gitu ya. Jadi terminum oleh bayi gitu, bayi masuk ke dalam saluran pencernaan, dan itu akan menjadi mikrobiota pertama yang menghuni tubuh manusia. Dan yang kedua itu adalah kalau misalnya operasinya sesar, itu dia menelan mikrobiota yang pertama kali itu adalah dari lingkungan ya, jadi dari udara gitu. Nah, kalau pada saat bayi semua organ pencernaan itu belum berfungsi secara baik, jadi pada saat itu semua mikrobiota bisa melewati sistem pencernaan dan kemudian juga lambung, dan kemudian masuk ke usus ya, ke usus besar, dan berkembang biak di situ, dan jumlahnya akan bertambah banyak seiring dengan banyaknya makanan yang kita konsumsi. Nah, kok bisa sih mikrobiota itu bisa masuk ke dalam tubuh kita pada saat kita berumur semakin besar gitu ya. Nah, Lactobacillus itu sendiri seperti yang ada di yogurt gitu ya, itu ternyata dia mempunyai lapisan pelindung gitu ya, sehingga lapisan pelindung khusus sehingga dia bisa melewati gradien dari lambung atau dari HCl yang pH-nya sangat rendah. Jadi tidak lisis terkena oleh HCl itu, jadi dia tidak lisis, jadi dia bisa melewati dan akhirnya bisa masuk ke usus besar. Dan itu adalah salah satu syarat yang
itu juga menjadi salah satu syarat suatu yogurt itu ya, bakteri yogurt itu bisa digunakan sebagai starter. Jadi kalau misalnya ada bakteri asam laktat yang bisa melewati gradien HCl, itu bisa berarti artinya ketika dijadiin starter untuk membuat probiotik, itu juga probiotiknya akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan melewati sistem gradien HCl itu gitu. Jadi kalau misalnya si Lactobacillus atau bakteri asam laktat tidak mempunyai sistem pelindung khusus, ya ketika dijadiin probiotik mungkin dia akan bertahan dalam gelas saja gitu. Tapi ketika diminum masuk ke dalam lambung, lisis, dan itu artinya tidak punya efek apa-apa terhadap tubuh gitu sih. Jadi kalau misalnya ada yang bisa melewati lambung, tapi itu adalah bakteri baik, itu dia bisa digunakan sebagai starter yang baik untuk membuat yogurt atau misalnya kombucha atau kefir gitu. Itu sih Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Pamanguju Manik, tapi ini sepertinya pertanyaannya tadi yang sudah dijawab di atas mengenai COVID-19 bisa menyebabkan diare, apakah menyerang sistem pencernaan, tadi sudah ya, sudah dibahas di atas. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Sugio, dari SMA Negeri 5 Palembang. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh kerja neurotransmitter menghambat penghantar impuls karena faktor stres yang tinggi? Menghambat penghantar impuls. Oke, neurotransmitter itu sendiri kan ada 3 jalur ya Pak. Jadi ada jalur bisa nyampe ke otaknya itu adalah dengan melalui pembuluh darah, terus kemudian sistem imun, dan yang ketiga adalah sistem saraf. Tentu saja dia itu masuk ke sistem saraf itu adalah melalui akson ya. Nah, kemudian oke. Jadi si neurotransmitter itu sendiri dia akan akan ditransmisikan dari satu neuron ke neuron yang lain. Itu tentu saja sama dengan imun, itu ada reseptornya juga. Dan sebetulnya dari jurnal yang saya baca juga menjelaskan bahwa untuk mendikris atau untuk menekan penyebab stres itu sendiri, mekanismenya itu adalah unclear ya, jadi tidak terlalu jelas. Namun jadi gimana ya? Jadi sebetulnya si prosesnya dari jurnal yang udah saya baca pun si mekanisme untuk menekan stresornya juga unclear Pak, jadi tidak terlalu jelas gitu Pak kalau secara selulernya mah gitu Pak, seperti itu ya. Baik, selanjutnya dari Muhammad Naufal nih dari Institut Teknologi Sumatera, dia yang menanyakan mengenai bahwa antibodi itu memiliki penyusun berupa protein. Nah, sekarang kita dianjurkan memakan vitamin C untuk meningkatkan antibodi. Nah, bagaimana sih peranan vitamin C itu terhadap serangan virus itu supaya bisa menangkal virus, dan sumber vitamin C seperti apa yang baik untuk dikonsumsi? Ini pertanyaannya ke Bu Anggita atau ke saya, Pak Wahyu? Nah, ini mengenai ini, boleh siapa? Jadi kalau tadi saya kemukakan bahwa antibodi itu protein. Jadi tubuh kita memang harus dimasuki protein dari makanan. Nah, yang kedua, vitamin. Vitamin itu dalam tubuh adalah berperan sebagai regulator. Artinya dia komponen dari enzim-enzim gitu. Kemudian dikenal juga misalnya si vitamin C ini dia berperan di dalam meningkatkan untuk supaya sel-sel itu tidak mudah pecah misalnya. Jadi kalau misalnya seseorang kekurangan vitamin C hari ini itu
salah satu gejalanya adalah sariawan 14 hari kemudian. Jadi si vitamin C yang hari ini tidak kita konsumsi, kita tunggu saja akibatnya di 2 minggu ke depan. Gitu. Nah, vitamin C itu lebih menyebabkan keterikatan antar sel epitel itu menjadi semakin kuat. Jadi epitel itu ada gap junction, ada tight junction, di mana sel-sel ini saling berikatan dengan erat, dan salah satunya adalah vitamin C ini yang dapat meningkatkan sel-sel ini untuk tetap sebagai pelindung, terutama epitel. Jadi dalam hal ini tidak langsung gitu akibat dari adanya vitamin C ini, berbeda dengan vitamin D. Vitamin D itu dia salah satunya adalah meningkatkan aktivitas sel limfosit T gitu. Jadi dengan menurunnya atau dengan meningkatkan vitamin D, ya sekarang kan dianjurkan untuk berjemur. Nah, sehingga provitamin D dalam tubuh kita bisa lebih meningkat. Itu untuk meningkatkan aktivitas dari sel T. Jadi sudah diketahui. Nah, sementara kalau vitamin itu tidak langsung kok. Jadi Bapak tadi yang menanyakan, jadi pengaruhnya tidak langsung ke si virus gitu, tetapi lebih ke regulasi enzim-enzim untuk tubuh kita supaya lebih solid gitu sel-selnya. Nah, itu sehingga nanti pada saat misalnya kalau tubuh kita lebih fit, bisa lebih ini, sehingga tubuh kita bisa menerima serangan virus itu bisa lebih tahan. Izin menjawab, Pak Wahyu. Silakan Bu Anggita, silakan. Bisa dari Bu Anggita. Ya, jadi vitamin C itu sendiri bahwa dari beberapa penelitian ya, itu bisa membunuh bakteri-bakteri patogen. Jadi sebetulnya mah efeknya mah betul kata Pak Suhara tadi, efeknya mah nggak langsung gitu Pak. Ya, jadi vitamin C itu kalau misalnya dikonsumsi oleh seseorang itu bisa membuat bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam tubuhnya yang menyebabkan sakit itu bisa sampai berkurang atau bahkan membunuh gitu. Jadi dengan berkurangnya bakteri-bakteri jahat, maka bakteri baik yang akan berkembang, dan itu dan bakteri-bakteri yang menghasilkan imunitas, hormon dan lain sebagainya itu yang digunakan tubuh untuk makin kuat terhadap serangan COVID gitu. Jadi efeknya tidak langsung memang gitu Pak. Jadi lebih ke membunuh bakteri patogen yang efek dari itu adalah bakteri baik berkembang dengan sangat baik di sistem pencernaan gitu Pak. Baik, terima kasih. Ini ada lagi dari Ibu, pertanyaan buat Bu Anggita ini. Dari Bu Mirna Loyanti dari SLB Negeri Tebo, Provinsi Jambi. Nah, kalau makan nasinya sedikit di bulan Ramadan, ini pengaruh nggak ke ketahanan kita terhadap COVID? Supaya bakteri baiknya. Enggak sih, jadi sebetulnya puasa itu hanya memindahkan jam makan ya Pak ya. Jadi makan nasinya sedikit katanya. Makan nasinya sedikit di bulan puasa. Puasa itu sendiri kan hanya memindahkan jam makan. Jadi sebetulnya kita masih tetap makan. Dan untuk isi piring itu adalah dari hasil penelitian, memang baiknya yang ideal sama dengan kecukupan gizi bagi tubuh kita itu adalah 1/3 dari isi piring itu. Jadi sedikit ini seberapa Bu gitu? Apakah 1/3 dari piring atau cuma 2 sendok aja gitu ya? Karena kan nggak jelas sedikit itu segimana gitu. Ada yang bilang 1 sendok nasi itu sedikit, ada yang bilang 1 sendok nasi itu banyak. Tapi diukurnya tadi seperti yang udah saya jelasin, pakai piring, terus kemudian 1/3-nya itu nasi, 1/3-nya itu adalah sayur, 1/6-nya itu buah, dan 1/6-nya itu adalah lauk pauk. Dari sedikit, jadi seperti itu kalau idealnya. Nah, sedikit itu dibandingkan dengan jumlah lauk pauk atau gimana Pak? Sedikit itu. Mungkin nasinya sedikit, lauk pauknya banyak mungkin. Oh,
kalau terlalu banyak sumber karbo itu juga sebetulnya tidak terlalu baik bagi tubuh, Pak. Jadi karbo itu hasil akhirnya adalah glukosa, dan kalau misalnya terlalu banyak itu malah akan berakibat pada munculnya beberapa penyakit seperti diabetes. Tapi kalau misalnya sedikit, saya pikir kalau masih dalam takaran 1/3 itu aman-aman aja. Tapi kalau sedikit banget gitu, sepertinya kurang baik bagi tubuh karena sumber energi menjadi berkurang, Pak. Tapi apakah menjadi imunitas berkurang? Sepertinya tidak, karena hanya memindahkan pola makan aja gitu. Jadi tidak berpuasa selama 24 jam gitu. Gitu sih maksudnya, Pak. Baik, terima kasih. Ini selanjutnya, ini ada 3 pertanyaan, tapi kayaknya sama nih, dari Muhammad Nur Sidik, kemudian dari Jahro, dan dari Ibu Nina Marliana. Ini mengenai tadi sebenarnya sudah atau belum ya? Bahwa yang yang sudah terkena COVID, kemudian berpeluang untuk terkena lagi dan bisa menulari orang lain. Silakan Pak Suhara mungkin ya. Tadi sudah dijelaskan, tapi sedikit diulang sedikit. Baik. Jadi kalau seperti saya ungkap tadi. Mungkin ditambah, apakah gejalanya sama tidak dengan yang terinfeksi pertama? Oh ya, kalau umumnya karena ini masih satu kelompok dengan pilek, dengan virus-virus yang ini, dia akan memiliki gejala-gejala yang mirip aja Pak Wahyu. Karena yang diserang kan kebanyakan adalah saluran pernapasan, maka gejalanya pun yang akan timbul juga sama saja. Hanya seperti kita pilek lah. Hari ini kita pilek ya agak demam, suhu tubuh naik, meler misalnya. Kita sembuh, besok pilek begitu lagi. Walaupun misalnya virus yang datang ke kita mungkin sudah berbeda gitu. Karena virus ini kan kalau mutasi itu bukan jadi spesies baru, tapi mungkin strain aja, jadi hanya variasi, varian-varian, seperti misalnya H1N1 sekarang udah H9, N berapa gitu. Nah itu varian-varian yang belum secara drastis berubah. Nah kalau virus corona ini berubah dari RNA positif menjadi RNA negatif, nah mungkin saja gitu. Ada gejala baru yang muncul, tapi umumnya contoh misalnya demam itu memang adalah dalam sistem imun itu dikenal dengan istilah inflamasi gitu. Jadi peningkatan suhu tubuh itu memang disengaja oleh tubuh untuk dikendalikan supaya si kondisi enzim-enzim yang bekerja untuk virus itu tidak cocok gitu untuk virus itu. Nah, tapi tentu saja demam ini harus dikendalikan ya. Kalau terlalu tinggi, dokter biasanya memberikan untuk penurun suhu tubuh gitu. Jadi gejala yang mungkin muncul kalau spesies ini hanya berubah sedikit, kalau menurut hemat saya masih tetap sama saja gejala-gejalanya. Kalaupun mutasi terjadi gitu. Kalau spesies ini tidak mengalami perubahan drastis gitu. Ininya. Seperti misalnya virus hepatitis. Semua menyerang hati. Walaupun ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, gitu, D, E. Nah, gejalanya sama saja bahwa hatinya rusak. Tapi virus yang menyerangnya berbeda-beda. Gitu. Ya, jadi sekali lagi karena virus ini perlu reseptor. Nah, reseptornya ada di mana? Ya, sel itu yang diserang. Seperti misalnya mungkin saya tambahkan sedikit, ada yang namanya prion. Prion itu protein gitu, bukan virus. Nah dia kalau kemasuk tubuh kita yang diserang otak. Nah, jadi tidak menyerang sel-sel kaki misalnya, tapi sel-sel otak yang diserang oleh prion itu. Nah, di virus tergantung reseptornya, dia ada di mana reseptornya. Nah dia yang diserang. Itu mungkin tambahannya. Jadi gejalanya kalau masih organ itu yang diserang ya sama saja Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Suhara. Ini pertanyaannya masih banyak terus, tapi karena waktunya sangat terbatas ini,
nanti Bapak Ibu bisa chat dengan narasumber secara langsung. Nah, nanti kalau memerlukan WA-nya nanti saya tanyakan dulu kesediaan dari narasumber. Saya ini pertanyaan terakhir nih. Mohon maaf yang lain, chatnya kita disable supaya tidak ada pertanyaan lagi karena banyak sekali pertanyaannya. Di sini juga 10 belum terjawab. Jadi ini terakhir karena waktunya sangat terbatas. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaannya bisa nanti saya coba komunikasi dengan narasumber. Apakah bisa lewat chat atau lewat email. Nanti di akhir nanti mohon Pak Suara dan dengan Bu Anggita nanti kalau ada pertanyaan dari luar seperti apa ya. Tapi ini pertanyaan terakhir nih dari Bu Wulan Rahayu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Suhara. WHO menyebutkan bahwa virus corona bisa bertahan di benda-benda seperti logam, plastik, dan apakah betul seperti itu? Dan kalau dia menempel, apakah dia bereplikasi atau tidak? Ya, secara teori virus itu hanya bereplikasi di sel hidup. Jadi kalau tadi saya kemukakan di awal bahwa ada benda-benda yang bisa dijadikan sebagai perantara. Jadi kalau benda itu bisa dijadikan sebagai perantara, artinya si virus itu ada di sana, pada waktu masuk ke tubuh kita, dia mulai hidup lagi gitu. Jadi kalau di luar tubuh, seperti layering itu berhasil mengkristalkan virus tobacco mosaic virus. Gitu. Nah, jadi pada saat virus ini nempel di benda mati, misalnya di mouse misalnya, di mouse ini dia nempel di sana, selama di sana ya tidak bisa memperbanyak diri. Tapi pada saat kita mengambil mouse, kemudian nempel di tangan, dia juga tidak bisa walaupun tangan ini adalah sel hidup, ya, tapi dia tidak bisa masuk, karena lewat tangan dia tidak bisa masuk, karena nggak ada reseptornya. Baru dia bisa masuk, si COVID ini misalnya khusus, atau virus-virus yang lain juga sama. Pada saat masuk, di sana ada reseptor yang bisa dikenal oleh si virus. Misalnya HIV. HIV itu ya tidak bisa menyerang misalnya sel-sel otot, karena reseptornya nggak ada. Jadi dia menyerang sel-sel limfosit. Itu. Jadi sekali lagi, kalau dia ada di luar tubuh, dia sama aja dengan benda mati. Gitu. Nah, hanya nempel, kemudian ya dikatakan bisa hancur, mungkin secara fisik dia bisa hancur karena lama-lama ada di luar, misalnya si selaput bilayernya itu hancur, ya kemudian DNA RNA-nya terdedah keluar, ya bisa secara fisik dia rusak. Gitu. Makanya ada beberapa pernyataan kan bisa di logam tahan berapa hari, di kertas berapa hari, nah itu tentu saja harus dengan penelitian yang lebih meyakinkan, sehingga orang makanya sekarang kan dianjurkan supaya cuci tangan gitu, sehingga apabila kita sudah memegang pulpen, mouse, ada virus di sana, dengan cuci tangan air mengalir, maka si virusnya terbawa, tangan kita bersih lagi. Jadi mungkin nanti ada istilah kan, nanti kita akan hidup di new normal. Mungkin new normal itu kegiatannya adalah salah satunya orang akan lebih sering cuci tangan, di mana-mana ada wastafel gratis, hand sanitizer gratis, sehingga mengubah sistem sosial kita. Jadi mungkin jawaban saya itu. Jadi di luar dia tidak bisa bereplikasi, hanya bisa bereplikasi di sel hidup. Itu disepakati oleh para ahli. Baik, terima kasih Pak Suara. Ini masih dari Bu Wulan Rahayu, SMP Negeri 3 Singkup, Ketapang. Ketapang tuh Kalimantan ya? Baik, ini untuk Bu Anggita. Beberapa ada anjuran untuk mengkonsumsi minuman herbal, jahe, temulawak, dan lain-lain. Apakah hal itu relevan untuk imunitas tubuh? Atau cukup dengan makanan sesuai isi piringku tadi? Silakan, Bu Anggita. Dalam kondisi COVID-19 ini, kita bisa untuk meningkatkan imunitas, kita bisa mengatur pola makan seperti yang saya jelasin tadi, atau bisa juga mengkonsumsi obat-obatan herbal ya, seperti
temulawak, terus kemudian jahe, terus kemudian kunyit dan lain sebagainya. Namun yang jadi permasalahan pada saat saya ikut diskusi dengan Badan POM itu adalah di obat itu sendiri kan sudah melalui penelitian. Jadi dosisnya berapa untuk berat berapa. Nah, permasalahan obat herbal itu belum ada penelitian yang diaplikasikan ke manusia. Jadi akhirnya masih kenapa akhirnya memilih obat herbal karena penelitiannya belum sepanjang atau belum selama yang dilakukan oleh obat-obatan sintetis. Kalau obat-obatan sintetis kan sudah melalui aturan yang dipersyaratkan oleh FDA ya atau Food Drugs gitu ya Association. Jadi di mana suatu bahan aktif atau yang memiliki zat aktif jika ingin diaplikasikan menjadi obat ke manusia itu harus ada penelitian yang harus dilalui. Nah, penelitiannya itu seperti penelitian in vivo dulu, itu adalah skala lab, itu diaplikasikan ke mikroba seperti bakteri, terus kemudian ke jamur dan lain sebagainya. Itu hasilnya gimana, apakah punya efek atau tidak gitu ya. Kalau misalnya punya efek baik, ada beberapa bahan herbal yang mempunyai efek baik, baru dilanjutkan ke hewan uji. Nah, itu dilakukan masing-masing 5 tahun, 5 tahun, dan 5 tahun. Dan itu total semuanya itu adalah 15 tahun. Baru keluarlah obat. Jadi selama 15 tahun itu step-stepnya tadi ya, ada yang ke in vivo dulu di skala lab, terus ke hewan uji, baru diaplikasikan ke manusia. Nah, ke manusia pun ada ya ke manusia sehat, ke manusia sakit gitu. Baru dari situ ketahuan apakah obat tersebut layak enggak dikonsumsi bagi pasien kanker kah, terus kemudian pasien yang punya penyakit diabetes kah gitu ya, dan dari situ ketahuan juga efek buat ibu hamil apa dan lain sebagainya, sehingga di situ ketahuan kan kalau yang untuk beratnya sekian berarti minumnya adalah 3 kali sehari gitu kan ya. Nah, terus 500 mg misalnya. Tapi kalau obat herbal karena penelitiannya juga belum memenuhi standar FDA, maka punya efek, namun di sini kita tidak tahu apakah dosisnya itu cocok enggak bagi seseorang gitu ya dengan berat badan sekian gitu, karena obat herbal itu kan biasanya gini, 1 sendok kemudian dicampur dengan air 3 gelas, direbus jadi segelas gitu kan ya Bapak Ibu ya, kemudian diminum 3 kali sehari tanpa ada keterangan berat badan berapa, usia berapa, penyakitnya apa gitu. Sedangkan obat sintetis kan sudah ada keterangan ketiga faktor itu, jadi lebih aman dikonsumsi. Jadi kalau misalnya pada saat ini obat herbal bisa dikonsumsi untuk imunitas, bisa, namun perlu diperhatikan kondisi seseorang yang meminum itu apa punya penyakit bawaan tidak, atau punya alergi tidak terhadap obat herbal gitu ya. Dan kemudian tekanan darahnya gimana gitu. Jadi sebetulnya mah tetap harus ada aturan ketika meminum obat herbal. Jadi jangan seminum-minum, itu maksud saya. Jadi tetap ketika mau meminum obat herbal yang bisa meningkatkan imunitas, dicek lagi kondisinya, apakah sakit diabetes nggak sih, terus obat herbalnya bisa membuat orang yang sakit diabetes makin parah nggak sih gitu ya, terus ada penyakit jantung nggak sih. Jangan sampai si obat herbalnya itu bukan meningkatkan imunitas, tapi malah memperparah kondisi orang tersebut karena tidak kuat dengan efek samping yang efek samping dari obat tersebut gitu. Jadi itu sih sebetulnya mah penggunaan obat herbal, tapi karena memang obatan corona itu sampai saat ini belum ada, sehingga ya obat herbal itu menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan imunitas. Tapi sampai saat ini di Badan POM belum ada satupun obat herbal yang diklaim bisa membunuh virus corona, hanya bisa meningkatkan imunitas. Itu sudah banyak gitu Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Pak Wahyu, saya nambahin sedikit. Silakan. Jadi
pada intinya, karena saya kemukakan tadi, antibodi itu dari protein. Jadi, Bapak Ibu, silakan jangan sampai kurang proteinnya per hari. Kalau secara teori, protein itu harus masuk ke tubuh kita 1 gram per berat badan per hari. Jadi kalau berat badan saya 60, berarti per hari itu harus 60 gram. Nah, itu untuk memelihara kesehatan tubuh. Sehingga tidak boleh berlebih juga, kalau berlebih juga degradasi. Nah, tadi sehubungan dengan obat herbal, kemarin muncul misalnya kurkuma, kemudian beberapa jenis kunyit dan jahe misalnya. Nah, di sini harus hati-hati karena secara kimiawi juga bisa, contoh misalnya kurkumin itu dia bisa diterima oleh reseptor di hati. Nah, pada saat kurkumin muncul, nanti hati itu akan menghasilkan banyak senyawa kimia, dan salah satu senyawa kimia itu mirip dengan reseptor untuk si COVID. Justru sekarang itu harusnya kurkumin jangan banyak dikonsumsi. Lebih bagus jahe. Karena kalau tadi seperti Bu Anggita menyatakan bahwa beberapa obat herbal dapat meningkatkan imunitas itu, karena beberapa senyawa kimia yang terkandung dalam obat-obat herbal ini mirip-mirip dengan komposisi antibodi. Nah, jadi tetap dasarnya tidak bisa diganti karena si antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita adalah protein. Kalau kita kekurangan protein, otomatis produksi dari si antibodi juga kurang. Maka orang yang kekurangan protein akan gampang sakit. Maka lebih baik mengurangi nasi tadi daripada mengurangi protein. Jadi kalau misalnya puasa ini mungkin lebih secara psikologis lebih menenangkan. Nah, itu dari stresnya turun sehingga si tubuh kita juga lebih tenang, maka imunitas juga tidak terganggu gitu. Sehingga pada saat misalnya kita mendapat infeksi dari virus ini, tubuh kita lebih siap. Jadi puasa bisa meningkatkan imunitas, itu salah satu efeknya. Stres turun, imunitas tidak terlalu ditekan, maka tubuh kita lebih sehat. Puasa itu untuk sehat. Jadi nasi sedikit nggak masalah. Yang penting proteinnya tetap tinggi, Bu, tadi. Baik, itu tambahan saya, Pak Wahyu. Mungkin baik. Habis ya, saya sekaligus menutup saja. Ya, sekaligus closing statement dan ditambah kalau ada pertanyaan-pertanyaan gimana? Ya, baik. Jadi dari saya terakhir, mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan. Kita bisa terus menggali pengetahuan ini, karena pengetahuan terus berkembang. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin lebih baik WA dari komunitas, Pak Wahyu ya. Oh ya, bisa ya. Nanti saya bisa ngambil sehingga orang-orang yang tidak ikut hari ini mungkin masih bisa ikut menerima penjelasan-penjelasan yang lebih banyak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang luar biasa dalam kondisi di rumah saja ini masih semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menambah ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan jadi ibadah buat kita semua. Itu saja dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Suara. Silakan Ibu Anggita untuk memberikan resume akhir, closing statement, dan kalau ada yang tanya, mungkin kalau nanti ada yang tanya bisa lewat komunitas atau mau langsung, enggak, silakan Bu Anggita, silakan. Kepada Ibu Bapak, terima kasih sudah berpartisipasi di dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan, mohon maaf juga saya utarakan dulu ya, jadi saya ingin mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian materi saya. Untuk closing statement saya adalah Bapak Ibu diharapkan lebih menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang,
dan jadikan makanan itu adalah sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam tubuh kita, karena makanan tersebut bisa membuat sistem pencernaan kita yang berisi bakteri-bakteri baik itu akan berkembang dengan baik dan bekerja sangat maksimal gitu ya untuk menghasilkan neurotransmitter, terus kemudian imunitas, hormon, vitamin dan lain sebagainya, sehingga kondisi stres pada saat COVID ini bisa kita lawan gitu ya, dan kita bisa bangkit gitu ya untuk melawan COVID-19. Jadi bangkitnya itu adalah bangkit dengan kondisi sehat dan bangkit juga sampai sukses, aduh naon deh ya. Jadi intinya adalah selama COVID-19 ini diusahakan makan makanan yang dengan kandungan gizi yang seimbang, itu saja sih Pak. Jadi supaya kita bisa menolong diri kita dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, jadi nggak usah keluar dari rumah dan harus berobat ke dokter dengan biaya yang mahal. Gitu Pak, terima kasih atas partisipasi dari awal sampai akhir. Salam kenal Bapak Ibu, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.